Bereksplorasi bersama di Rumah Nalar. Halo sahabat Nalar. Kali ini kita akan membahas sebuah kebijakan kontroversial yang baru-baru ini diterapkan di Bali, yaitu larangan bagi wanita yang sedang menstruasi untuk memasuki area pura. Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat lokal maupun internasional. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai latar belakang, alasan, serta dampak dari kebijakan ini. Pada 24 Maret 2025, Gubernur Bali, Wayan Koster, mengumumkan peraturan baru yang melarang wanita menstruasi memasuki area pura. Kebijakan ini didasarkan pada keyakinan tradisional bahwa darah menstruasi dianggap najis dan dapat mencemari kesucian tempat ibadah. Dalam budaya Bali, kesucian pura sangat dijaga. Tradisi melarang wanita menstruasi memasuki pura telah lama ada, berdasarkan kepercayaan bahwa darah menstruasi dapat mengganggu kesucian tempat ibadah. Menurut situs Visit Bali, darah menstruasi dianggap kotor sehingga dapat membuat pura menjadi tidak suci. Namun dari sudut pandang hak asasi manusia, kebijakan ini dianggap diskriminatif terhadap wanita. Pembatasan berdasarkan kondisi biologis alami dapat melanggar prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Menurut laporan Euronews, beberapa pihak mengkritik kebijakan ini dengan menganggap bahwa kebijakan ini melanggar hak perempuan untuk beribadah dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Masyarakat Bali memiliki pandangan yang beragam terhadap kebijakan ini. Beberapa dari mereka mendukung kebijakan ini dengan alasan pelestarian tradisi dan kesucian pura. Sementara yang lain merasa bahwa aturan ini perlu ditinjau ulang agar lebih inklusif. Seorang warga lokal menyatakan bahwa kami menghormati tradisi, namun penting juga untuk mempertimbangkan perkembangan zaman dan hak asasi manusia. Bali sebagai destinasi wisata internasional menarik jutaan turis setiap tahunnya. Kebijakan ini menimbulkan kebingungan dan ketidaknyamanan bagi beberapa wisatawan asing. Seorang turis asal Australia yang mengungkapkan bahwa saya memahami pentingnya menghormati budaya lokal, namun aturan ini membuat saya merasa tidak diterima. Industri pariwisata merupakan tulang punggung ekonomi di Bali. Kebijakan yang dianggap kontroversial dapat mempengaruhi citra Bali di mata dunia. Menurut laporan Condé Nast Traveler, pemerintah Bali menekankan pentingnya wisatawan untuk menghormati adat dan budaya lokal demi menjaga harmoni dan keberlanjutan pariwisata di Bali. Secara hukum, Indonesia menjamin kebebasan beragama dan menghormati adat istiadat lokal. Namun, penting untuk mempertimbangkan antara penghormatan terhadap tradisi dan perlindungan hak individu. Menurut laporan Euronews, beberapa pelanggaran terhadap aturan baru ini dapat berujung pada konsekuensi hukum sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Beberapa negara lain memiliki dilema serupa dalam menyeimbangkan tradisi dan hak asasi. Contohnya di Nepal. Di Nepal pernah diberlakukan tradisi Chow Padi, di mana perempuan yang sedang haid diasingkan ke gubuk terpisah. Namun praktik ini kini telah dilarang oleh Mahkamah Agung Nepal karena dinilai melanggar hak asasi perempuan. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan negara dalam menegosiasikan antara tradisi dan hak asasi manusia. Menurut Dr. Nilo Suryani dari Universitas Udayana, larangan ini bisa berdampak negatif terhadap citra diri perempuan dan menimbulkan rasa malu atau terdiskriminasi. Dalam jurnal Women Studies International Forum disebutkan bahwa stigma menstruasi dapat memperparah ketidaksetaraan gender. Jadi, bagaimana seharusnya kita menyikapi kebijakan ini? Tradisi adalah bagian dari identitas budaya, tapi apakah harus terus dipertahankan jika menimbulkan ketidakadilan? Diskusi seperti ini penting agar ada jalan tengah antara penghormatan budaya dan perlindungan hak asasi manusia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di segmen Nalarpedia berikutnya.